Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang bersama kami hormati dan kami muliakan Rektor Unsik Abah Kiai Haji Mukhatab Hamzah, yang kami hormati para dekan, yang kami hormati para kaprodi, yang kami hormati Dewan Pembimbing, Dewan Penguji Seminar Proposal Penguji 1 dan 2. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan saya akan menyampaikan hasil proposal yang telah saya buat. Pertama, proposal ini saya beri judul pengaruh pembelajaran ilmu shorof dengan lagu terhadap daya tangkap dan daya ingat santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariyah 7 kelas 8A dalam memahami tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Latar belakang daripada proposal ini adalah, yang pertama, saya melihat di mana pentingnya belajar bahasa Arab. Umat Islam tidak akan pernah lepas daripada yang namanya bahasa Arab. Kita tahu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Kemudian para ulama hampir semuanya menulis dalam kitab-kitabnya itu menggunakan bahasa Arab. Nah, dari garis besar bahasa Arab itu kemudian diturunkan lagi, untuk memahami bahasa Arab kita harus mempelajari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Sedangkan di dalam proposal saya ini tertuju kepada ilmu shorof. Ilmu shorof itu dinamakan dengan Ummul Ulum atau induknya ilmu. Karena dari ilmu shorof itu, dari satu kata kerja, katakanlah misalkan fataha, akan bisa menjadi 12 kata jika ditasrifkan istilahi. Jika ditasrif lughawi maka menjadi 14 kata. Nah, disinilah latar belakangnya. Kemudian dari situ tentunya ilmu shorof ini diajarkan pada para santri. Nah, saya melihat di pondok pesantren itu para santri agak kesulitan dalam memahami ilmu shorof, terutama di dalam masalah hafalan. Di dalam masalah hafalan, para santri itu kebanyakan kesulitan. Dan saya melihat di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariyah 7 ini ada satu ciri khas di mana santri itu belajar ilmu shorof tapi dengan riang, tidak merasa terbebani di dalam pembelajaran ilmu shorof, di dalam hafalan khususnya, di dalam mempelajari tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Dengan cara apa? Yaitu ketika mentasrif itu dengan cara dilakukan. Baik dilakukan dengan cara ketika seperti di pondok yang lain, seperti contoh misalkan kita tasrifkan lughawi, fi'il madhi,
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, seperti itu. Itu mempermudah mereka. Pertama, mereka riang, gembira ketika sedang bersama-sama dilantunkan. Kemudian secara tidak langsung mereka hafal. Nah, begitulah. Kemudian daripada urgensi penelitian ini atau hal yang menarik, yang penting, kenapa sih saya harus meneliti ini? Karena dengan saya meneliti ini, saya bisa mengetahui sejauh mana dengan sistem ini santri bisa memahami tasrif istilahi dan tasrif lughawi dengan cepat. Sejauh mana kecepatan santri itu dibandingkan dengan metode yang biasa, menghafal biasa. Kemudian jikalau saya bisa memecahkan, bisa mengetahui hal ini, maka manfaat yang akan didapatkan untuk lembaga, untuk pondok pesantren, untuk saya itu juga banyak. Kemudian namanya sorof itu kebanyakan orang mengatakan dia sulit. Sulit kenapa? Karena mau nggak mau harus menghafal, dan yang namanya menghafal itu lumayan sulit memang. Nah, sehingga di sini guru-guru di pondok pesantren ini memberikan suatu suatu sistem di mana santri itu bisa menghafal tapi dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya adalah jenis penelitian yang saya tuangkan di sini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif. Atau metode kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, struktur, rasional, dan sistematis. Penelitian ini juga disebut penelitian kausal. Penelitian kausal artinya ada hubungan sebab dan akibat. Sebabnya apa dan akibatnya apa. Misalkan dari judul saya itu pengaruh pembelajaran sorof dengan lagu terhadap daya tangkap dan daya ingat santri. Maka pembelajaran sorof dengan lagu itu menjadi pengaruhnya. Kemudian dampaknya itu adalah pemahaman santri dalam tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Ini dinamakan penelitian kausal. Adapun penelitian ini untuk kajian pustakanya, maka ada beberapa saudara-saudara kami di berbagai universitas yang telah membuat skripsi yang hampir sama dengan skripsi saya ini. Yang pertama dari saudara Zunul Hisham, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011, yang berjudul Lagu sebagai Metode Menghafal Kaidah Bahasa Arab di Pondok Pesantren Lukmaniyah Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah skripsi karya Akhyar Amnar, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul Analisis Buku Teks Metode Belajar Ilmu Shorof karya Ustadz Maftuh Ahnan. Selanjutnya yang ketiga adalah skripsi karya Wahyu Ningsih, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto tahun 2015 yang berjudul Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MI Ma'arif Nahdlatul Ulama 1, Pager Aji, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori di sini yang pertama adalah pembelajaran shorof dengan lagu. Pengertian dari pembelajaran adalah pada hakikatnya merupakan suatu proses yang kompleks atau rumit, namun dengan maksud yang sama, yaitu memberi pengalaman belajar pada siswa sesuai dengan tujuan. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata, atau lebih tepatnya ilmu shorof adalah ilmu yang menerangkan tata cara perubahan suatu kata dari bentuk ke bentuk yang lain. Misalkan dari doroba menjadi yadribu, menjadi dorban, doroba menjadi doroba, menjadi dorobu, itu ilmu shorof. Kemudian lagu merupakan gabungan seni, nada atau suara dalam urutan kombinasi. Selanjutnya adalah kita mengetahui daya tangkap dan daya ingat. Daya tangkap adalah kemampuan memahami apa yang ditangkap atau diterima oleh panca indera. Kita menangkap sesuatu, diterima oleh panca indera kita, otak, mata, dan lain sebagainya, maka itu dinamakan daya tangkap. Kemudian adalah yang selanjutnya pembagian tasrif. Tasrif dibagi menjadi dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Kemudian tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Contoh tasrif lugawi didasarkan dengan perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Misalkan dia mudzakkar, muannas, itu jenis pelakunya dihukumi perempuan, dihukumi laki-laki. Kemudian dari jumlah pelakunya mufrad, tasniyah atau jamak itu dinamakan tasrif lugawi. Fa'ala, fa'alu, fa'ala mufrad, fa'ala tasniyah, fa'alu jamak. Kemudian kalau tasrif istilahi itu perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Contohnya adalah fataha yaftahu fathan, fataha fi'il mudhari', yaftahu fi'il madhi, fathan masdar, wa maftahan masdar mim, fa huwa fatihun isim fa'il, wa laka maftuhun isim maf'ul, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah waktu penelitian atau waktu yang ke depan yang akan saya gunakan untuk penelitian itu kurang lebih ada 8 minggu atau kisaran 2 bulan. Minggu pertama saya akan melakukan wawancara kepada kepala diniyah, guru ilmu shorof, dan santri kelas 8A Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariah 7 Wonosobo. Minggu kedua, pelaksanaan observasi pembelajaran shorof menggunakan lagu di kelas. Observasi pembelajaran shorof menggunakan lagu di kelas. Kemudian minggu ketiga, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian minggu keempat, tes melakukan tasrif. Minggu kelima, tes daya tangkap dan daya ingat santri. Minggu keenam, tes pemahaman tentang tasrif.
Kemudian minggu ke-7 analisis data. Kemudian minggu ke-8 menyusun laporan pendidikan. Demikian proposal ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan, mohon bimbingan dari penguji 1 dan 2. Bagi kami, harapan kami semoga ini manfaat buat kami dan kemudian selanjutnya dapat dilaksanakan proses skripsi. Terima kasih bimbingannya Pak pembimbing 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.